Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya di sini Nurleli Salsabila dari Program Studi Pendidikan Komputer Angkatan 2022. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana pengerjaan branch, push, pull, and fetch pada GitHub. Langsung saja kita ke cara-cara pengerjaannya. Baik, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu login terlebih dahulu atau membuat akun terlebih dahulu pada website GitHub. Jika sudah login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah membuat akun, kita akan pindah ke file explorer dulu untuk membuat folder baru. Di sini saya sudah membuat folder baru, yaitu tugas_git. Di sini kalian sembarang mau menempatkannya di mana. Di sini saya mau menaruhnya di folder D. Pada folder yang telah kita buat tadi, kita klik satu kali, baru kita klik kanan, kita show more options, kita open Git Bash here. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke dalam Git Bash, maka yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengetikkan git init untuk pertama kali. Nah, git init ini berfungsi untuk mengubah folder yang ada di file Explorer kita tadi menjadi repository. Repository itu ialah sebutan folder dalam GitHub. Jika sudah kita git init, selanjutnya kita akan masuk ke dalam VS Code kita. Kita ketikkan kode spasi titik. Enter. Kenapa harus ada titik di belakangnya? Itu berfungsi agar saat kita membuka VS Code, dia langsung otomatis membuka folder yang telah kita buat tadi, yaitu tugas_git. Nah, kita sudah masuk ke VS Code. Selanjutnya, kita akan membuat new file pada VS Code. Kita klik new file, kita masukkan saja index.html, enter. Nah, jika sudah, baru kita pindah ke Git Bash. Sudah masuk ke Git Bash, selanjutnya yaitu kita akan menyimpan perubahan. Kita akan melihat status dari pekerjaan kita tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Git Bash lagi. Di sini, pada VS Code kita itu masih untracked atau belum tersimpan ya. Nah, kita akan cek status dulu nih. Git status untuk melihat status pengerjaan kita ini bagaimana. Kita enter. Nah, di sini ada tanda merah yang mengartikan bahwa ada satu file yang belum disimpan. Cara menyimpannya yaitu dengan mengetikkan git add spasi titik. Enter. Selanjutnya kita commit kembali git commit minus m. Tanda petik di sini saya mau memasukkan keterangan yaitu save 1. Jika sudah git commit baru kita enter. Nah, maka di sini file kita sudah simpan. Kita cek di VS Code. Di sini sudah tidak ada lagi tanda untracked-nya, berarti file kita sudah tersimpan. Selanjutnya, kita mau menambahkan lagi deskripsi di dalam indeks tersebut. Kita mau nambahin isi di dalam indeks. Kita contoh saja, kita masukkan ini kita masukkan HTML ke dalam indeks. Maka di sini tulisannya modify karena ada modifikasi di dalam indeks. Kita buka Git Bash. Selanjutnya kita cek status dulu. Nah, di sini ada keterangan modified index HTML, yang artinya ada modifikasi di dalam indeks. Selanjutnya bagaimana? Yaitu caranya dengan cara kita simpan memakai git commit. Git commit minus am keterangannya yaitu save 2. Kenapa kita nggak pakai add? Karena add itu hanya diperlukan untuk menyimpan new file, bukan isi dari file. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan style.css itu baru pakai add. Kalau untuk dalam stylenya itu tidak usah memakai add, hanya perlu commit. Kita sudah menyimpan ininya, sudah berubah. Selanjutnya kita mau ngecek riwayat kita commit. Bagaimana? Yaitu dengan git log. Melihat riwayat commit kita. Kita enter. Di sini sudah muncul ada save 1 dan save 2. Yang artinya kita sudah melakukan 2 perubahan. Baik, di sini kita sudah selesai untuk yang awalan, baru selanjutnya kita akan masuk ke poinnya yaitu membuat branch. Yang pertama kita akan membuat branch atau kata lainnya yaitu percabangan. Jadi branch ini itu berguna banget untuk kita yang biasanya mengerjakan tugas kelompok yang dimana masing-masing anggota itu membuat index atau style.css. Jadi misalnya saya membuat index.html dan teman saya ini membuat style.css di komputer yang berbeda. Nah, jadi branch ini itu membuat cabang antara index dan CSS. Itu menggunakan branch mudahnya. Caranya yaitu di sini kita ketik saja git branch, kita enter. Nah, di sini branch yang kita pakai, branch default kita itu master ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau nambahin branch lain? Caranya, kita buka VS Code, kita tambahkan new file, kita buat di sini style.css. Enter. Selanjutnya pada git bash kita masukkan yaitu git branch CSS, karena kita mau menambahkan branch baru yaitu CSS. Kita enter.
Nanti kita ketik lagi git branch untuk menampilkan listnya. Nah, di sini sudah ada 2 list ya, CSS dan master. Tapi yang masih kita gunakan yaitu master. Nih, yang masih kita gunakan di sini yaitu master. Bagaimana cara merubah branch ini menjadi CSS? Caranya, kita menggunakan switch, yaitu mengganti branch ke branch lain. Kita git switch CSS, karena kita mau berpindah ke CSS. Kita enter. Nah, di sini branch default-nya berubah menjadi CSS. Di sini masih underline, masih undertracked karena belum di add. Jadi kita git add dulu. Selanjutnya kita git commit. Sudah berubah, sudah tidak ada undertracked-nya lagi. Selanjutnya, di sini kita mau mengubah lagi, mengganti kembali branch default-nya. Caranya itu dengan git checkout. Sama seperti switch tadi. Yang ini checkout ini dia artinya mengubah menjadi default, menjadi branch default utama. Git checkout master. Nah, di sini sudah berubah menjadi master. Di sini masih tercoret karena kita sudah nggak memakai CSS lagi. Jadi kalau misalnya mau mengubah ke style CSS, kita harus ganti lagi ke branch CSS. Nah, selanjutnya saat kita sudah melakukan percabangan, dan 2 orang ini sudah melakukan tugasnya masing-masing, di akhir kita pasti akan menggabungkan hasil pengerjaan kita, yaitu menggabungkan antara indeks dengan CSS. Bagaimana caranya? Percabangan itu bisa dipersatukan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya git merge, yaitu menggabungkan 2 pekerjaan. Di sini kita ketik saja git merge CSS. Karena kita ada di master, jadi kita milihnya yang pilihan kedua yaitu CSS. Kita enter. Nah, di sini style CSS-nya sudah tidak tercoret lagi karena sudah tergabungkan, karena sudah menjadi satu pengerjaannya. Oke, git branch sudah selesai. Kita lanjut lagi ke poin yang kedua, yaitu melakukan push and pull. Sebelum kita melakukan push and pull ini, saya mau memberitahu grafik dari branch tadi. Caranya yaitu kita buka note ya, karena saya ada salin di sini, sudah buat di sini. Jadi kita kopas git log al decorate online grab. Ini kita mau menunjukkan grafiknya. Kita kopas. Kita enter. Nah, di sini sudah ada keterangan. Bagaimana cara melihat grafiknya? Kita buka VS Code, kita pilih ke Search Control. Nah, di sini sudah terlihat save-nya. Sudah terlihat bukan? Titik-titik ini adalah commit kita, karena kita sudah melakukan 3 commit, jadi titiknya ada 3. Kalau kita melakukan 2 commit, titiknya ada 2. Selanjutnya, kita akan melakukan push and pull. Untuk melakukan push and pulls, itu sebelumnya kita harus melakukan dulu remote, yang artinya remote ini berfungsi agar push and pull ini bisa terjadi. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita akan membuat create new di GitHub. Klik new repository. Di sini kita mau ngasih nama repositorinya yaitu tugas underscore git. Terserah sekalian mau ngasih nama apa. Sini saya kasih nama salsa. Lanjut di bawah, ini kita jadikan public. Klik ke bawah lagi, ini tidak usah dicentang, langsung saja ke create repository. Selanjutnya kita scroll langsung ke bawah, di sini ada kode-kode. Kita gampang aja, kita langsung copy paste kode yang ini, yang ada di all create new repository on command line. Ini kita copy, baru kita ke git bash. Kita paste, langsung saja kita enter. Nah, jika sudah kita enter, lanjut kita copy lagi yang kode di bawahnya, yaitu melakukan push. Jadi push ini itu berfungsi untuk mentransfer data dari VS Code ke GitHub. Untuk mainnya, karena kita branch default-nya itu bukan main, jadi kita hapus, kita ganti master, karena branch default kita itu master. Kita enter. Nah, di sini emang lama, kalian tidak usah bingung. Nah, di sini nanti akan muncul yang namanya new branch 100-100. Sebelumnya, karena saya sudah mencoba, jadi dia nggak akan muncul. Untuk kalian yang pertama, biasanya dia nanti akan muncul website Git.
Git saja, terus kalian nanti disuruh isi password. Kalian isi aja yang browser yang ada tanda yang paling atas pokoknya login browser, nanti kalian masukkan password Git kalian. Nah, nanti jika sudah berhasil, sudah sukses, dia akan muncul keterangan seperti ini. Nah, jika sudah keterangan seperti ini, maka Git push kita ini sudah berhasil. Kita cek, kita buka di GitHub, kita klik kode. Nah, di sini sudah ada file-file yang ada di VS Code kita tadi, yang artinya sudah tertransfer dari VS Code ke GitHub. Langkah selanjutnya kita akan melakukan yaitu pull. Pull itu artinya kita akan mentransfer atau mengambil folder dari GitHub ke VS Code dengan cara yaitu kita ada di file yang ada di sini, ada di file. Kita klik new file. Selanjutnya di sini kita buat misalnya saya mau nambahin file JS. Kita tulis salsa.js contohnya. Lanjut kita commit lagi. Nah, di sini sudah ada 3 file, yang pertamanya 2 aja, dia langsung ketambah salsa.js. Selanjutnya kita buka git bash, kita ketik git full, enter. Nah, di sini sudah ada keterangan salsa.js, one plus, satu file dirubah, sudah dimasukkan ke dalam VS Code. Langsung kita cek di VS Code kita. Benar, di sini sudah ada file salsa.js. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan branch, pull dan push, selanjutnya kita akan melakukan yaitu fetch. Jadi sebenarnya fetch itu sama seperti pull tadi. Yang membedakan ialah fetch ini hanya mengambil commit-nya saja. Sedangkan pull itu dia sudah ngambil satu filenya, sudah ngambil file-filenya. Nah, jadi kalau mau pakai fetch itu kita juga harus menggunakan pull. Kita praktekkan saja. Kita buka lagi GitHub. Kita ada di file. Misalnya kita masukkan nama txt. Kita commit change. Nah, selanjutnya kita buka ke git bash. Kita klik git. Kita klik git fetch. Enter. Nah, dia di sini sudah terambil komitnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode log. Kita akan memasukkan kode log yang sudah kita taruh di atas tadi. Nah, yang ini git log. Kita enter. Sudah ter-save. Nah, jadi di sini komit kita itu sudah diambil, cuman di VS Code belum ada folder txt-nya. Caranya yaitu kita melakukan git, kita ketik git pull. Nah, di sini file txt kita sudah muncul. Kita add dulu biar tidak hilang. Nah, jika sudah, maka kita sudah melakukan keempat poin tadi, branch, push, pull, dan fetch. Nah, untuk terakhir, saya mau memberitahukan cara melihat grafik percabangan atau branch pada GitHub. Karena kan tadi kita sudah melihat dari VS Code ya. Selanjutnya saya akan tunjukin grafik di GitHub seperti apa. Kita buka GitHub, kode, kita klik master, kita masukkan di sini nama terserah barang kalian. Di sini saya membuat nama misalnya git 1. Kita klik git ini yang tanda klik branch git 1. Nah, jika sudah kita buat lagi git 2. Kan sekarang mau buat berapa git? Mau buat berapa file maksudnya? Kita klik. Jika sudah kita klik di git 1, file yang pertama kita buat. Habis itu kita klik add di file, create new file. Di sini kita kasih nama, uh, kita kasih nama misalnya, contoh deh, contoh 1. Kita commit lagi. Selanjutnya kita ke file yang kedua, git 2. Baru sama kayak tadi, add di file, create new file. Kita kasih nama contoh 2. Kita commit lagi. Jika sudah, kita ke git 1, kita ke master, kembali ke master. Nah, di master ini nanti dia ada keterangan seperti ini. Nah, di sini kita klik aja compare and pull request dari yang paling atas, yaitu file pertama. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita langsung aja klik pull request. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini nanti ada match. Di sini wajib ya guys, jangan lupa. Kita harus klik baru confirm. Nah, jika sudah, kita kembali ke kode. Kita compare lagi yang git 2, sama seperti tadi pengerjaannya. Create pull request. Selanjutnya di merge. Confirm. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke kode. Nah, sudah hilang nih. Langsung aja kita ke insight untuk melihat grafiknya. Ke network maksudnya. Nah, di sini sudah terlihat
branch kita atau percabangan kita. Di sini yaitu ada indeks kita, yang biru ini ada git 1, yang hijau, yang biru ini ada git 2, yang tengah ini master ya, yang paling default-nya. Nah, ini ada cabangnya. Nah, dia akan bersatu atau kembali ke titik default karena sudah di-merge. Jadi, seperti itu saja penjelasan saya mengenai branch, push, pull, dan fetch di GitHub. Selebihnya saya mohon maaf jika ada misalnya kesalahan atau kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.